Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal kombinatorika. Jadi ini soal ONMIPA tahun lalu tingkat wilayah. Jadi kalau diperhatikan di dua video sebelumnya sudah saya bahas dua soal. Nah, masih ada dua soal lagi. Dan di video kali ini saya ingin membahas satu saja dulu karena takutnya kalau dua langsung nanti videonya terlalu panjang. Jadi harapan saya dengan memasukkan soal-soal seperti ini di dalam kuliah, ini kan juga tidak terlalu rumit kan kalau tingkat wilayah. Nah, harapannya bisa untuk lebih memperkenalkan ONMIPA, jadi lebih banyak yang tertarik. Kalau lebih banyak yang tertarik itu kan kompetisinya jadi lebih baik lagi dan hasilnya harapannya itu juga jadi lebih baik. Oke ya, kita langsung saja. Nah, yang di video sebelumnya kita sudah membahas nomor 3 dan nomor 4. Di video kali ini kita akan membahas nomor 1. Jadi soalnya seperti apa? Sebuah toko menjual 4 jenis kembang gula, rasanya ada mangga, jeruk, durian, dan kopi. Nah, toko tersebut ingin membuat sampel yang dipilih dari maksimal 3 mangga, 3 jeruk, 2 durian, dan 2 rasa kopi. Jadi kalau diperhatikan di sini ya, itu mirip dengan nomor 3, cuma bedanya nomor 3 di sini paling sedikit. Tapi nomor 1 itu dia maksimal. Oke, yang ditanya adalah banyaknya cara untuk memilih sampel berukuran 5. Oke, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menuliskan stok yang ada di toko tersebut, misalkan T, ya asumsinya ada tak hingga ya. Jadi misalkan tak hingga banyak mangga, terus tak hingga banyak apa tadi? Jeruk, tak hingga banyak durian, dan tak hingga banyak kopi. Kita misalkan seperti ini. Jadi kita punya multiset seperti ini. Nah, kita akan membentuk kombinasi 5 dari multiset ini. Kombinasi 5 seperti apa yang kita inginkan? Jadi misalkan sampelnya S, input multiset sampelnya. Misalkan di sini X1 banyaknya mangga, X2 itu banyaknya jeruk, X3 banyaknya permen ya maksudnya ya, bukan jeruk benar-benar jeruk. Karena di soal kan dia pengennya permen kan. Nah, di sini dengan syarat apa? Karena sampelnya berukuran 5, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu harus sama dengan 5. Nah, sekarang yang permen mangga itu maksimal berapa tadi? Maksimal 3. Jadi X1 dan X2 kurang dari sama dengan 3. Dan yang durian dan kopi, ini X3, X4 ya, itu maksimal 2. Jadi kita peroleh permasalahan seperti ini. Jadi berapa banyak solusi dari X1, X2, X3, X4 dengan syarat-syarat yang ada di sini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita bisa menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Jadi bahasa mudahnya ya kita list saja semuanya, terus yang kita tidak butuhkan itu dikeluarkan. Jadi contohnya kalau misalkan kita buat syaratnya itu dibuat misalkan semuanya lebih dari sama dengan 0, X1, X2, X3, X4. Terus selanjutnya yang tidak memenuhi itu yang dikeluarkan itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti ketika syaratnya ini kan jelas ya, masing-masing tidak boleh negatif. Tambah X4 masih sama dengan 5, tetapi masing-masingnya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti banyak cara atau banyak sampel yang bisa diperoleh berapa? Sampel, pakai bahasa Indonesia saja ya. Sampel ada berapa di sini? Nah, kita punya 5 ini. Ya kan? Terus selanjutnya kita punya 4 ini. Jadi ya cara biasa saja kan? Berarti kita punya 5 ditambah 4 dikurang 1. Nah, itu dikombinasi dengan 4 kurang 1. Kan? Jadi kalau ingin tahu bagaimana mendapatkannya, kenapa bisa seperti ini, bisa dicek di sebelumnya. Oke ya. Jadi di sini berapa? 8, 3,
Berarti kita punya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Pembaginya 3 faktorial kali 5 faktorial. Ini coret. Berarti tinggal 56. Ini semuanya. Tapi perhatikan bahwa di yang semuanya ini ada beberapa yang tidak memenuhi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya cara paling mudah kalau tidak ingin ribet-ribet berpikir, itu ya bisa pakai brute force. Jadi dengan cara di list semuanya, ya kan, yang tidak memenuhi. Jadi contohnya kalau misalkan mangganya 4, itu kan tidak boleh karena maksimal 3. Jadi ya kita list saja. Mangga, jeruk, terus setelah itu durian, kopi. Oke ya. Misal mangganya 5, kita urutkan saja 0, 0, 0, ya kan. Ini tidak boleh. 4, 1, 0, 0. 4, 0, 1, 0. Ini kan tidak boleh juga kan. 4, 0, 0, 1. Kenapa? Karena ya mangganya itu lebih dari 3. Terus selanjutnya kalau yang jeruknya lebih dari 3, ada berapa? Jadi kita punya 0, 5, 0, 0, ya kan. Yang jeruknya lebih dari 3. Terus kita punya 1, 4, 0, 0. Terus 0, 4, 1, 0. Dan 0, 0. 0, 0. Sini 0, 4, 0, 1. Ya, itu yang jeruknya lebih dari 3. Nah, selanjutnya yang duriannya lebih dari 2. Yang durian lebih dari 2 ada berapa? Jadi misalkan duriannya ada 5, ya kan? Berarti ya bisa 0, 0, 0, ya kan? Terus selanjutnya ini bisa 1, 0, 4, 0. Terus 0, 1, 4, 0, 0, 0, 4, 1, ya kan? Terus selanjutnya kalau duriannya saya 3, ini kan bisa 2 dulu ya. 2, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 3, 2. Terus selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada apa lagi? 1, 1, 3, 0, 1, 0, 3, 1, dan 1. Oh, salah ya. Berarti masih ada 0, 0, 3, 1. 0011 ya di sini ya. 0131 ya kan. Oke. Terus selanjutnya kalau yang apa lagi? Kopinya lebih dari 2. Kopi lebih dari 2 ada apa saja? Kita punya 0005 ya kan. Kopinya nggak boleh kan. Ini kan kopinya lebih dari 2. Terus 1004, 0104, 0014. Terus selanjutnya apa lagi? Kalau ini di 3 lagi ya 200, berarti 0203, 0023. Terus kalau yang 11 ya kan 03. Terus 1 ini berarti 013 dan 0113. Oke ya. Jadi total ada berapa di sini? Untuk yang ini ada 4, ini juga ada 4. Terus di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Sini juga ada 10. Nah, total ada berapa? Ada 28. Berarti banyak sampel yang bisa dibuat. Ya kan? Tadi ada 56 dikurang 28 berarti sama dengan 28. Ini cara pertama. Ya paling sederhana brute force kan. Jadi semua di list dan ya agak repot. Tapi kan setidaknya kita tahu kan tadi pentoknya kan 56 kan, dan tidak mungkin 56 pasti kurang dari. Jadi masih mungkin untuk di list. Nah, kalau tidak mau ngelis bagaimana caranya? Ya sudah bagi kasus saja kan. Kalau tidak mau melis. Jadi kasus pertama kalau X1-nya lebih dari sama dengan 4 ya kan. Berarti X2, X3, X4-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi bisa dilihat ya di sini ya, kalau lebih dari sama dengan 4 kan sisanya tinggal 2 kan.
atau 1 ya, sisanya 1. Jadi tidak mungkin beririsan dengan yang lainnya. Berarti kita punya tadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 5. Nah, kita misalkan saja Z1-nya itu X1 dikurang 4, Z2-nya sama dengan X2, Z3-nya sama dengan X3, dan Z4-nya sama dengan X4. Nah, ini tujuannya buat mengubah persamaan ini jadi Z1 terus Z2, wah jelek sekali ini, Z3, Z4 lebih dari sama dengan 0. Harapannya itu kan. Berarti kita peroleh di sini apa? Y1 tambah Z2 ditambah Z3 ditambah Z4 itu sama dengan 1 ya. Kalau kita substitusi. Ini kan berarti kan X1-nya sama dengan Y1 tambah 4 kan, diganti semua. Oke. Nah, kita punya seperti ini. Ya kan? Kan sudah familiar sekali. Nah, ini banyak caranya. Di sini ada berapa? Ini kan 1, ya kan? 1. Di sini ada 4. Ya enggak? Ini 1, 4 kan di sini kan. Ini geser. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi 1 tambah 4 dikurang 1, ini 4 kurang 1. Berarti ada 4, 3 ya. Kombinasi 4, 3 ini berapa? 4. Nah, dengan cara yang sama, ketika X2-nya lebih dari sama dengan 4, kan berarti X1, X2, X3 ya. X4-nya lebih dari sama dengan 0, akan sama kan, persis. Jadi juga 4 cara. Oke ya. Nah, kasus ketiga bagaimana? Kalau X3-nya lebih dari sama dengan berapa di sini? 3. Berarti X1, X2, X4 lebih dari sama dengan 0. Berarti kan kita ubah. Jadi seperti tadi, Z1-nya dibuat X1 dikurang 3. Z1 ini Z3. Maaf. Z1-nya diambil X1, Z2-nya diambil X2, Z4-nya diambil X4, ya kan? Nah, berarti kan kita punya Z1 tambah Z2 tambah Z3 tambah Z4 itu harus sama dengan 2 kan? Caranya sama seperti tadi. Berarti banyak cara. Di sini ada berapa? Ada 2 tambah 4 kurang 1, ambil 4 kurang 1 ya. Berarti ini jadi 6, 5 ya, 53. 53 itu berapa? 5 kali 4 bagi 2 ya. Berarti 10. Nah, kasus terakhir, ketika X4-nya lebih dari sama dengan 3, dan ini baik sekali karena ya ketika X4-nya lebih dari sama dengan 3 kan, ya tinggal ada 2 kan, dan yang lain tidak akan bisa melanggar peraturan. Jadi hanya benar-benar 4 kasus ini. Enaknya di situ. Dan ini analog ya. Dengan yang yang ketiga. Ada 10 cara juga. Berarti total ada 4 tambah 4 ya kan tadi. Ini 4 tambah 10 tambah 10 ada 28. Berarti banyak sampelnya berapa? Ada 56 kan tadi, semuanya kurang 28. Berarti 28 sampel. Wah, seperti by default ya. Nulis sampel langsung sample kan. Karena ya begitulah. Oke. Nah, itu tadi cara pertama menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Bisa dilihat ya tadi ya. Jadi kita list semuanya, terus yang dikeluarkan tinggal dikeluarkan. Tapi kalau dilihat-lihat kan sepertinya kurang efektif. Karena ya beberapa kasus mungkin saja dia case-nya jadi banyak. Terus saling beririsannya jadi repot. Itu sangat mungkin. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita berpikir cara lain? Ada enggak sih cara lain yang mungkin lebih sederhana? Jadi di kasus ini, ya menurut saya menggunakan fungsi pembangkit itu lebih sederhana. Oke ya. Nah, cara kedua pakai fungsi pembangkit. Jadi saya ambil GX-nya di sini.
Jadi yang pertama adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat tambah X pangkat 3. Kenapa? Karena ini untuk merepresentasikan yang mangga, ya kan? Kan maksimal tadi 3 kan, dan minimal 0. Jadi lihat koefisiennya di sini. Nah, X ya, kan X pangkat 0, X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 kan. Terus selanjutnya, ini kan 1 kali lagi kan. Kenapa? Karena di bagian yang jeruk juga maksimal 3. Dan kalau kita lanjutkan, yang bagian durian maksimal 2. Dan yang bagian kopi juga maksimal 2. Jadi ini untuk yang bagian jeruk. Ini yang durian. Ini yang kopi. Jadi mengapa kita bisa menggunakan cara seperti ini? Karena ternyata masing-masing solusi dari yang X1, X2, X3, X4 tadi itu bisa kita representasikan sebagai perkalian dari polinomnya. Dan satu perkalian polinom itu merepresentasikan satu solusi. Nah, padahal kalau kita ngalikan semuanya terus dapat koefisien, berarti koefisiennya itu merepresentasikan banyaknya solusi, ya kan? Nah, jadi contohnya yang saya katakan baru saja, kalau misal ya ada 2 mangga, terus ada 1 jeruk, terus 2 durian, ya kan? Ini sudah 5 ya, berarti kopinya harus 0, ya kan? Nah, 2 mangga itu direpresentasikan dari mana? Jadi 2-nya di sini, atau saya pakai biru saja, 2-nya di sini itu dari ini, X kuadratnya. Nanti 1 jeruknya ini dari sini, X pangkat 1-nya. Terus 2 durian itu dari sini. Dan 0 kopi dari ini. Nah, bisa dilihat masing-masing direpresentasikan dengan satu perkalian. Jadi, ya M-nya apa di sini? Ya targetnya otomatis apa? Ya cari koefisien dari X pangkat 5 dari GX, ya kan? Itu merepresentasikan banyaknya solusi. Oke, bagaimana cara mencarinya? Ya dikali saja kan. Oke, yang 2 ini sekarang. Ya, yang 2 ini ya. Dikalikan jadi apa? Nah, yang bagian X pangkat 0-nya kan cuma 1. Terus selanjutnya yang bagian X ini kan ini X1 kali X dan X kali 1 berarti ada 2. Terus yang bagian X kuadrat ada ini 1 kali X kuadrat, X dikali X sama X kuadrat kali 1 kan berarti ada 3X kuadrat. X pangkat 3-nya ini 1 kali X pangkat 3, X kali X kuadrat kali X, dan X pangkat 3 kali 1. Berarti ada berapa? 4 ya. Ya kan? 4X pangkat 3. Terus yang X pangkat 4-nya ada ini X kali X pangkat 3. Dan lanjut, berarti cuma ada 3. Dan yang X pangkat 5-nya bisa dicek. Dia total ada 2. Karena X pangkat 5-nya dapat dari X kuadrat kali X pangkat 3 dan X pangkat 3 kali X kuadrat. Nah, selanjutnya dikalikan dengan bagaimana yang satunya? Ini. Kalau kita kalikan, jadi 1 ditambah, di sini X ditambah X kuadrat, ditambah berapa lagi? X kuadratnya ada 2, X pangkat 3-nya ada, jadi X-nya sebentar. Jadi di sini X-nya ada 2. Yang X kuadrat ada 3. Terus selanjutnya X pangkat 3-nya ada berapa? 2. Dan X pangkat 4-nya ada 1 ya. Ya kan? Kalau ini dikalikan, oh ya ini tadi masih belum selesai ya. Jadi masih berlanjut, tapi saya hanya fokus di X pangkat 5-nya saja. Terus ini dikalikan. Nah, yang X pangkat 5 dapat berapa? Jadi X pangkat 5 dapat dari 1 kali ini nggak ada. Terus ini 2 ya. 2 dikalikan mana ini? X pangkat 4, ini kan berarti 2. Terus yang ini kali ini kan ada 6. Sini kali ini 12.
Ini kali ini 6. Sini kali ini 2. Berarti total ada 28. Jadi, apa kesimpulannya di sini? Nah, banyak sampel. Itu ada 28. Oke ya. Jadi, bisa dilihat dengan cara lain itu ternyata bisa lebih sederhana. Oke. Jadi, untuk yang fungsi pembangkit seperti ini itu sebenarnya banyak digunakan untuk teori partisi. Jadi, saya bekerja di teori partisi juga. Kalau misalkan ada yang berminat bisa cari di Google teori partisi itu seperti apa. Itu kan ya main bilangan bulat saja kan. Sederhana sebenarnya dan sangat menarik. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mempersiapkan ujian karena tinggal besok Senin ya. Tinggal berapa hari kan? Sebentar lagi. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan. Ya kan? Karena yang paling efektif itu ternyata malah cuci tangan. Jadi sering-sering cuci tangan, terutama kalau misalkan berpergian, terpaksa pergi, terpaksa keluar. Itu jangan lupa ketika pulang, nah langsung mandi saja, bajunya langsung dicuci. Supaya ya mengantisipasi saja. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.